Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Mardika Prianggodo, NRP 050 dari kelas 3 D3IB. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada laboratorium. Latar belakang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 laboratorium adalah sebuah instrumen yang berperan untuk memproteksi pekerja, mahasiswa atau teknisi sekitar dari suatu bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib terpenuhi tentunya oleh lembaga perguruan tinggi. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 perlu diterapkan sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau praktek, serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 harus diupayakan bagi seluruh bidang kerja maupun pendidikan, salah satunya di laboratorium kimia. Laboratorium kimia merupakan tempat penelitian dan percobaan yang berpotensi menimbulkan suatu kecelakaan. Untuk meminimalisir risiko akibat kerja, maka diperlukan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada laboratorium. Tujuannya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang aman sehingga dapat menekan serendah mungkin risiko kecelakaan dan penyakit. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai presentasi kali ini. Yang pertama adalah konsep dasar. Konsep dasar berisi mengenai peraturan K3 dan K3 pada laboratorium. Yang kedua adalah data pendukung mengenai data statistik kecelakaan kerja pada laboratorium. Yang ketiga, analisa dan pembahasan mengenai upaya menjamin K3 pada laboratorium. Yang keempat, yang terakhir adalah penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Selanjutnya, pembahasan mengenai konsep dasar K3. Yang pertama, peraturan K3 terkait dengan laboratorium. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kep 51 Men /1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. Yang keempat, Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kep 187 Men /1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Yang keenam, Surat Edaran Dirjen Binawas Nomor SE 05-BW-1997 tentang penggunaan alat pelindung diri. Yang selanjutnya, K3 pada laboratorium kimia. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium sangatlah penting untuk dipahami mengingat banyaknya laboratorium yang digunakan baik itu di pabrik ataupun di lembaga pendidikan dan penelitian. Berdasarkan ILO tahun 2016, setiap 15 detik seorang pekerja meninggal dari kecelakaan kerja atau penyakit. Setiap 15 detik, 153 pekerja mengalami kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Setiap hari, 6.300 orang meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, lebih dari 2,3 juta per tahun. Yang selanjutnya adalah data pendukung. Data statistik kecelakaan kerja diambil dari situs Lab Safety Institute, Laboratorium Safety Institute 2015. Sejak tahun 2037 korban jiwa dilaporkan sebagai akibat dari 29 kecelakaan yang terjadi di laboratorium. Kecelakaan kerja mengingatkan kita bahwa persyaratan dan peraturan praktikum wajib diterapkan pada setiap universitas yang memiliki laboratorium, khususnya laboratorium kimia. Aspek kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 perlu diperhatikan. Selanjutnya mengenai analisa dan pembahasan. Kecelakaan-kecelakaan di laboratorium seperti dijelaskan sebelumnya membuat kita seharusnya berupaya menjamin bahwa pekerja di laboratorium telah aman. Dalam buku les proses safety, setidaknya ada 4 cara dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Cara yang pertama yaitu personel dan sistem manajemen laboratorium. Laboratorium harusnya memiliki sistem manajemen dengan organisasi yang sesuai serta orang yang berkompeten, prosedur, instruksi kerja, serta dokumentasi yang baik.
Semua informasi ini harus tergabung dalam manual keselamatan laboratorium atau Laboratory Safety Manuals. Sistem keselamatan dalam laboratorium sangat penting, meliputi pemeriksaan bahaya, sistem izin kerja, pelaporan kecelakaan, dan audit keselamatan. Cara yang kedua adalah desain laboratorium. Desain laboratorium dan layout telah didiskusikan pada panduan ISEM dan buku Designing Safety into Laboratory yang ditulis oleh Baum dan Berardini 1987. Faktor-faktor yang patut untuk diperhatikan dalam desain laboratorium termasuk layout, penyimpanan bahan kimia, pengaturan ventilasi, foam hoods, dan fasilitas penunjang seperti bengkel penerimaan gudang, jasa analitik, dan fasilitas staf. Yang ketiga adalah paham terhadap bahaya dalam laboratorium. Pemeriksaan bahaya pada laboratorium kimia telah diberikan panduannya dalam kode RIC dan panduan ISEM, serta di banyak buku lain tentang keselamatan kerja laboratorium, seperti yang ada di buku Hazard in the Chemical Laboratory, yang ditulis oleh Brederick tahun 1981. Bahaya-bahaya yang terdapat pada laboratorium yang pertama yaitu substansi reaktif, substansi mudah terbakar, substansi beracun, bahaya radiasi, bahaya listrik, bahaya mekanik, bahaya operasional, dan bahaya pelepasan air. Yang keempat, operasional laboratorium. Banyak faktor yang memengaruhi operasional laboratorium seperti informasi kimia, desain eksperimen, penilaian bahaya, penilaian terhadap pengendalian substansi yang berbahaya terhadap kesehatan, atau regulasi KOS 1988, prosedur operasional, prosedur darurat, pemeliharaan peralatan, sistem izin kerja, housekeeping, pekerjaan setelah jam kerja, operasional yang tidak diawasi, serta akses ke dalam laboratorium. Semua faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dengan baik dan cukup untuk menjamin lingkungan kerja yang aman. Selanjutnya, masuk ke bagian penutup. Yang pertama, kesimpulan. K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja tentu sangatlah diperlukan untuk diterapkan serta ditekankan terutama di lingkungan laboratorium kimia. K3 yang diterapkan tentu saja harus sesuai prosedur dari undang-undangnya. Berbagai aspek untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium pun perlu lebih diperhatikan oleh pihak lembaga. Program keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium akan berhasil apabila didukung oleh komitmen manajemen yang kuat dan partisipasi dari seluruh pengelola dan pengguna laboratorium. Peningkatan budaya K3 dalam hal ini kepatuhan dan kesadaran untuk mengikuti SOP, penggunaan alat pelindung diri yang tepat, kelengkapan sarana dan prasarana K3, dan personel yang mendukung pengetahuan K3 yang memadai. Selanjutnya adalah saran. Untuk menilai keefektifan program K3 yang telah disusun, perlu dilakukan tinjauan ulang untuk mengevaluasi kekurangan dari program yang telah dilakukan untuk perbaikan pada penyusunan program yang akan datang. Pada setiap akhir tahun, dilaksanakan review program apa yang telah didapat dijalankan sesuai dengan target dan jadwal. Sarana dan prasarana yang diusulkan apakah dapat terpenuhi, inventarisasi kejadian kecelakaan kerja dan keadaan darurat yang terjadi, apa penyebabnya dan seberapa besar kerugiannya. Hal ini untuk menyusun program K3 tahun selanjutnya.